air hujan ya, itu air murni gitu. Kenapa air murni yang harus kita gunakan? Air yang tidak mengandung mineral gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan air yang mengandung mineral, ini akan menjadi berat dan hasilnya akan berbeda nanti Bu, gitu. Nah, kalau kita menggunakan air hujan, bagaimana caranya? Itu bisa sebenarnya secara langsung, hanya kita harus disaring dulu air hujannya, seperti itu. Karena kalau air hujan nggak disaring pasti kan kotorannya nanti akan ikut ya gitu. Nah, bagaimana menyaringnya? Itu bisa pakai dakron. Pakai apa? Dakron ya Mbak Fanti ya? Iya, dakron. Iya, pakai dakron. Atau kalau ibu-ibu rumahnya dekat dari sini juga bisa ambil di sini kan air hujannya. Harus basah apa harus asam, Dok? Harus basah. Harus menggunakan basah. Jadi seperti itu. Apalagi tadi pertanyaannya Mbak Fanti? Antisipasi kalau misalnya sabunnya nggak cocok untuk kulit. Gini Ibu, ini kan yang kita gunakan semuanya bahannya alami ya, hanya menggunakan minyak itu bisa melembabkan kulit kita seperti itu. Nah, kalau kita gunakan langsung setelah kita buat mungkin akan berefek seperti itu, gitu. Nah, yang sudah sih belum pernah ada masalah untuk kulit, karena memang ini sebenarnya dibuat untuk melembabkan kulit, gitu, seperti itu. Jadi kenapa dibuat sabun ini sabun batang itu benar-benar sabun jadinya ya, untuk melembabkan kulit, karena kita buat dari oil, dari minyak, gitu. Nah, kalau sabun cair itu kan mengandung deterjen. Nah, itu mungkin akan ada masalah di kulit nantinya kalau kita gunakan seperti itu, apalagi menggunakan terus-terusan. Nah, saya belum pernah menemukan orang yang bermasalah dengan menggunakan sabun batang ini. Dan ini aman untuk bayi. Sabun ini aman untuk bayi. Termasuk untuk muka. Untuk muka saya pakai. saya pakai untuk muka. Tidak ramuan khusus. Sebenarnya sih ada ramuan khusus, tapi karena kalau orang yang mukanya berminyak pakai ini pasti akan dia oily kan. Tapi kalau orang yang mukanya kering itu nggak akan ada masalah. Seperti itu. Nah, untuk wajah-wajah berminyak itu kita bisa nanti ada resepnya sendiri bagaimana. Dan sebenarnya kalau untuk muka itu ada tambahan-tambahannya itu apa aja kalau untuk muka gitu supaya aman. Terus kayak vitamin E itu kan ada di minyak zaitun. Nanti kita akan buat dengan minyak zaitun kalau untuk muka seperti itu. Ini kebetulan minyaknya saya bikin sendiri. Ini minyak kelapa. Ya, karena kalau warnanya agak kuning gini, ini minyak kelapa. Karena dibuatnya dengan proses pemanasan gitu, dimasak seperti itu. Ini minyak kelapa, kayaknya semua tahu ya minyak kelapa itu apa ya gitu. Nah, ini habis lagi. Ini tadi VCO itu virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Dan proses pembuatannya dengan cara disuling. Nanti kalau ada yang mau belajar bikin VCO bisa juga saya ajarkan bikin VCO. Dan ini gula ya Ibu, bisa diganti dengan madu atau dengan gula putih kita cairkan seperti itu, tergantung selera aja sih sebenarnya. Dan ini untuk merekatkan sebenarnya, untuk menguatkan si sabunnya ini gitu, seperti itu. Terus ini saya pakai minyak ini Triti oil ya, ini kita bisa bikin sendiri loh gitu. Nanti saya ajarkan juga bikinnya gimana, nggak usah beli Bu. Soalnya mahal ini. Nah, ini tadi ekoenzim. Ekoenzim itu kalau kita menggunakan minyak jelantah gitu kan. Nah, kita untuk menetralisirnya itu pakai ekoenzim gitu.
Nah, karena ini kan kita nggak semuanya murni ya gitu kan, nggak pakai limbah atau minyak jelantah gitu ya. Jadi cuman pertama pakai ini, terus dicairkan ininya soda api, terus kedua pakai gula tadi. Kira-kira aja sih sebenarnya 3 sendok. Saya pakainya 3 sendok. 3 sendok, terus soda apinya 3 sendok gitu, terus sama ininya 7,5 ya. 250 iya 250 dan Jadi total 750. 750 ya, iya. Jadi nggak sampai 1 liter ya. Nggak sampai 1 liter, ininya 3 sendok, ininya 3 sendok. Soda apinya 3 sendok, gulanya 3 sendok. Terus kalau esensnya itu suka-suka kita, selera kita. Kalau mau lebih harum tuang aja semua 1 botol, Bu. Masih ada yang mau tanya lagi atau? Untuk pemakaian minyak kelapa dan VCO itu apakah harus dua-duanya atau bisa minyak kelapa aja atau VCO aja, dan perbedaannya nantinya seperti apa kalau misalnya pakai kelapa aja atau VCO aja atau mix gitu. Jadi gini, VCO itu harumnya tidak sama seperti minyak kelapa yang dengan proses pemanasan ya. Dengan minyak kelapa itu tidak sama harumnya. Makanya kenapa saya campur, karena saya pengen aroma minyak aroma kelapanya itu keluar gitu. Boleh pakai VCO aja boleh. Saya selalu menggunakan ini yang ini saya pakai VCO aja. Cuma pakai VCO aja. Tapi apa sih namanya? Iya, ini campur susu pakai VCO gitu. Nah, yang ini saya campur, saya lebih suka aromanya, aroma kelapanya keluar. Sebenarnya itu aja sih. Hanya itu perbedaannya. Nah, terus juga kan kadang-kadang gini ya Bu, orang-orang susah mau cari VCO atau susah mau cari minyak kelapa, orang kan berbeda kita. Aku lebih suka cari ini nih, lebih suka pakai VCO karena lebih gampang, atau aku lebih suka pakai minyak kelapa karena aku bisa bikin sendiri minyak kelapa gitu kan, seperti itu. Jadi hasil akhirnya itu tidak terpengaruh gitu. Tidak terpengaruh, itu bagaimana selera kita aja sih sebenarnya, seperti itu.